Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Salbi. Di sini saya selaku mahasiswa UIN Malang angkatan 2020. Terkait di sini saya memiliki tugas untuk mewawancarai terkait dengan proses pencatatan pernikahan di KUA dengan Bapak siapa? Ya, terima kasih. Mas siapa yang namanya? Dengan Mas Wahyu. Mas Wahmi. Ya, terima kasih Mas Wahmi. Ini saya dari Taupa Kecamatan Purwosari. Saya dengan Bapak Ahmad Fauzan Awiji selaku staf KUA Purwosari. Karena sekarang Bapak Kepala sedang ada kegiatan di luar, jadi saya yang mewakili untuk wawancara atau interview ini ya. Ya, itu kalau nama saya Ahmad Fauzan Awiji, staf dari KUA Kecamatan Purwosari. Baik, langsung saja nih Pak, langsung saja pertanyaannya. Oke. Terkait yang pertama, apa saja dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pemeriksaan calon pengantin? Ya, jadi sebelum dia melaksanakan istilahnya itu resepsi atau akad nikah, ijab kabul, seorang pasangan memiliki dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Biasanya dia kedua mendapatkan surat pengantar dari desa. Nanti dari desa itu biasanya dikasih nomor N1, N2, N3, N4, dan N5. Itu Mas Fahmi. Nah, nanti dokumen yang lain masih banyak sekali ya. Nanti itu bisa berhubungan dengan di desa itu Pak Mudinnya. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2. Siapa yang berhak mewalikan nikah jika wali nikah tidak bisa hadir saat akad nikah? Nah, menikahkan itu pertanyaannya kami masih agak melebar ya. Biasanya yang menikahkan itu kan memang hukum nikah kan ada 5 ya. Wali calon pengantin laki-laki, calon pengantin wanita, wali, 2 orang saksi, kemudian ijab kabul. Nah, ini seandainya walinya yang diharapkan oleh Mas Bawi masih tidak bisa, maka dia boleh diwakilkan. Wakilkan kepada siapa? Biasanya kepada Pak Pemulu atau tokoh agama yang dianggap mampu atau mumpuni dalam keilmuannya. Itu ya. Kalau biasanya juga Pak Mudin boleh kan gitu ya. Kalau seandainya walinya menghendaki diwakilkan tokoh agama. Tokoh agama Islam ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, gimana dilakukan pemeriksaan calon mempelai nikah? Ya, biasanya seperti kita merujuk kepada dokumen N1, N2 sampai N5 itu biasanya didampingi, biasanya orang konsultan didampingi oleh Pak Mudin. Setelah berkas itu dianggap sudah fit, nah ini nanti oleh Pak Mudin disarankan, karena Pak Mudin ini biasanya mitra kami di KUA ya, lalu P3N ya ini. Nah, itu untuk menverifikasi atau pencatatannya itu pertama dilakukan di desa tadi ya, kemudian Pak Mudin itu menelaah dengan calon kedua lah. Yang paling utama nanti berkasnya itu dibawa ke KUA. Yang mau verifikasi atau yang apa tadi pertanyaan kami tadi itu? Pemeriksaan calon. Yang pemeriksaannya itu pasti dia dilakukan di KUA, gitu ya, oleh pegawai KUA.
dia bisa nanti untuk selanjutnya itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketentuan dalam penggunaan mahar uang setempat dalam pernikahan? Ya, ini artinya bervariasi mahar itu atau istilahnya itu mas kawin dan juga mas kawin ya. Nah, itu biasanya untuk apa tadi? Apa itu? Ketentuan penggunaan mahar setempat dalam pernikahan. Kalau ketentuannya itu tidak ada, tergantung seorang pria, mempelai pria itu memberikan berapapun bisa terjadi. Artinya dia mau ngasih 100 juta, ngasih mobil, ngasih apa, ketentuannya sedikit banyaknya itu tergantung oleh seorang lelaki tadi untuk memberikan mahar. Tapi biasanya itu ya relatif. Kalau setempat sini biasanya itu ya ngasih ya seperti pada umumnya mahar itu ada yang ngasih cincin, ada yang pasti uang ya, kemudian alat sholat dan Al-Quran. Tapi apakah di sisi lain pernah buatan menemui dalam artian maharnya itu melalui dari Al-Quran atau ada seseorang yang bisa menghafal Al-Quran? Nah, kemarin ada satu orang bukan menghafal Al-Quran, cuma dia melantunkan ayat Al-Quran. Artinya dia itu seorang qori. Ya, pada waktu itu dia membaca sendiri khutbah nikah dilakukan dengan baik, kemudian istrinya itu menerjemah. Nah itu kemudian juga mas kawin berupa uang dolar juga ada semacam itu ya, uang dolar ada. Kemudian juga kemarin itu ada bahkan hampir mau dikasih sebidang tanah itu ya mas kawinnya, cuma akhirnya diurunkan akhirnya dolar ya. Itu mas kawin. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa diperlukannya untuk pengumuman kehendak nikah? Iya, pengumuman kehendak nikah, pokoknya calon itu biasanya memang harus ya, orang nikah itu harus diumumkan. Ya gak diumumkan itu berarti istilah orang itu kamu sudah menikah di kendi kan gitu ya gitu. Jadi bisa nanti dia itu calon suami itu sudah bisa pengumumannya itu diakses di web ya, di webnya KUA itu ya, nanti dibuka webnya itu. Nah, berarti dia sudah diakses di sana atau masuk di sana, bisa dia mengetahui ya, karena sekarang sudah canggih teknologi yang ada di Indonesia. Terus terkait untuk pengajuan itu apakah harus secara langsung, apakah bisa untuk melalui web secara online di KUA Purwosari sendiri? Kalau pengaduan itu kan sifatnya masalah kan gitu ya, bertulis masalah. Biasanya itu ada orang tidak puas dengan mengakses di web itu. Kalau di web itu dia itu sudah tercatat apa tidak atau tidak itu. Kalau biasanya pengaduan biasanya banyak yang datang ke KUA sendiri sambil untuk wawancara dan sebagainya. Jadi tidak hanya dia saja, dia datang ke KUA biasanya sebagai pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketentuan membolehkannya dalam pernikahan dengan wali akid? Nah, itu Mas Wahmi nanti saya juga akan kasih surat barang tentang dagang, wali hakim, wali akdol dan wali sebagainya nanti saya kasih. Itu biasanya walinya itu sudah meninggal ya, dan tidak mempunyai istilah itu sudah terputus. Wali tidak diketahui keberadaannya, biasanya begitu. Kemudian urutan wali tidak ada yang beragama Islam. Nanti sampean akan saya kasih bahannya ya. Mohon maaf, nanti yang umum itu aja yang umum ya. Nanti ada yang ada sampai insya Allah ada sampai 7. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketentuan dibolehkannya taukil wali? Nah, taukil wali ini kan bahasa
Waktu wali itu istrinya itu wali mewakilkan kepada seseorang. Ditentukannya itu biasanya orang tuanya itu tidak mampu untuk untuk menikahkan sendiri. Tidak mampunya itu apakah dia itu tidak bisa bahasa Arab atau bahasa Indonesia bisa, cuma tidak hafal Arabnya kan gitu ya. Kekarepannya itu tahu bahwa saya itu punya seorang anak perempuan mau saya nikahkan, itu kan sebenarnya sudah sah, cuma secara urutan kata itu kurang bagus, artinya dia biasanya itu mewakilkan perwaliannya kepada seseorang, biasanya kepada agama kan itu ya. Itu Mas Kami. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. Adakah dalil yang menjadi landasan dalam pencatatan nikah? Ya, kalau dalil itu biasanya pasti ada. Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 282 ya, bahwa semua khususnya tentang pernikahan itu harus dicatat, dan apapun harus dicatat, yang lain-lainnya itu nanti Pak ini bisa menunjukkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti apakah ketentuan ijbar dalam pernikahan? Ya. Kalau itu ijbar itu adalah apa? Tanggung jawab kepada orang tua. Ya, jadi biasanya itu seorang tua memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang laki-laki, biasanya begini: setelah kamu menikah, anak saya tolong jaga dengan apa baik, nah, gitu ya, jangan ada banyak UHDR yang sendiri ya. Nah kemudian biasanya dia itu tolong jaga tentang sholatnya gitu ya. Kemudian pokoknya dalam kehidupan sehari-hari yang rukun, komitmen yang tinggi untuk bernikah, semacam itu Mas Bang. Aslinya ijbar itu banyak, hanya penafsirannya tadi nanti jawabannya ya. Selanjutnya, bagaimana ketentuan pernikahan dalam masa iddah istri dan seperti apa cara menghitung masa iddah? Ya. Kalau masalah iddah itu kalau iddah istri, kalau dia hamil dia sampai apa iddahnya? Sampai melahirkan kan gitu ya. Kalau iddah biasa itu 4 bulan ya. Itu. Kemudian kalau iddah cerai ya itu 3 bulan 10 hari. Kalau iddah mati itu 100 hari. Itu kan kami. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala dalam kelengkapan data pemeriksaan pernikahan? Biasa kendala ada apa Oke, kendalanya dalam kelengkapan data pemeriksaan pernikahan. Iya. Itu nomor 13 ya. Nomor 11 Ya, biasanya data itu Mas Rabi ya, dokumen kurang lengkap biasanya yang paling banyak itu KTP, KK, akte ijazah. Ijazah itu biasanya dengan akte nggak sama, atau sama orang tuanya yang berbeda, artinya berbeda huruf tulisannya gitu ya. Kalau orang tuanya ya pasti ada. Itu ya, itu kami biasanya dari KTP, KK, akte, ijazah biasanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 12, apa saja dasar hukum pencatatan nikah? Ya, dasar hukum pencatatan nikah itu umumnya dasar ya, ada pasal 2 ayat 1 ya, Undang-Undang nomor berapa ya? Nomor 1 ya, tahun 1974 tentang karena ya. Kemudian apalagi ya, PMA nomor 20 tahun 2012 tentang pencatatan pernikahan. PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Ya. Bukan itu Mas Kami dulu Bang. Oke. Ya. Untuk nomor 13,
Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang menjadi patokan dalam penulisan data pernikahan? Nah, patokan ini penulisan data biasanya ini kan nanti berhubungan dengan nikah. Ya, kemudian dokumen yang lain itu biasanya yang jadi patokan itu KK, KTP, akte ijazah. Itu yang menjadi patokan. Nah, kalau KK, KTP sudah valid, alhamdulillah insya Allah tidak ada istilah kesalahan. Ini memahami. Pertanyaan selanjutnya nomor 14. Bagaimana cara untuk mendeteksi apakah suami masih bisa nikah lagi dengan orang yang sama atau tidak? Jadi intinya seperti rujuk gitu Pak. Oh gitu ya. Nah itu cara rujuk mendeteksinya kalau kita itu tidak ada informasi yang mendeteksi rujuk. Seseorang rujuk itu kan intinya mau kembali lagi, ya kan gitu ya. Jadi biasanya itu ya kita kita tanyakan kepada keluarga. Ya, kepada keluarganya, kedua kepada saudaranya, kemudian tetangganya, ya. Kalau bisa nanti ini bisa dipanggil ke tempat kami yang gitu ini. Karena kita itu masalah syariat nanti ya dinikahkan kalau nggak sesuai malah jadi fatal gitu. Ya. Selanjutnya nomor 15, di manakah kita dapat mengakses data pengumuman nikah? Ya, ini sudah kami sudah ada namanya Simkah Web, ya. Simkah Web ya kemenak.go.id, Simkah Web kemenak.go.id. Tuh bisa diakses di situ Mas kami. Nah, insya Allah se-Indonesia kesempatan insya Allah sudah mempunyai ada web ini Simkah Web nama. Selanjutnya terkait dengan permasalahan nih Pak, misalkan ada seorang anak dari yang namanya Marianto dan Mariana, ternyata setelah diperiksa adalah saudara sepupu yang sama-sama orang tuanya telah meninggal. Keduanya adalah cucu dari Martono dari jalur sang ayah. Dan itu bagaimana ketika menikahkan, siapakah wali nikah dari Mariana dan belangko apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan nikah. Jadi pertanyaan nomor 16 itu intinya dari jalur sang ayah ketika menikah itu siapa yang berhak untuk menikahkan ketika orang tuanya sudah meninggal. Ini kan studi kasus ya. Ya, studi kasus. Jadi biasanya ini memang kalau kita gaji memang kita itu yang namanya simalakama. Ini baik jujur ya karena tadi berimbas kepada jelek dan itu nanti bisa berkelanjutan. Karena menikah itu nanti menikah kemudian punya anak punya cucu, kita pun kalau dari pokoknya dasarnya nggak sesuai maka kita yang akan kena batunya ya. Jadi ini biasanya ini sepupu kemudian ini apakah semuanya sudah hilang, artinya sudah mati semuanya. Nah ini nanti Mas Fahmi akan saya kasih bahan ya, ini ada di situ karena ini seperti PMA ini ada yang diperbarui. Jadi kita melihat kasusnya sendiri. Kalau nanti ada kita datangkan anaknya, biasanya konsultasi kepada kami, nah bisa ketemu enak solusinya bagus. Kalau semuanya ini nggak apa-apa, cuma ini terus tadi ada kasus biasanya bisa kalau pihak namanya sepupunya itu apakah pamannya sudah paman dari pihak laki-laki ayahnya kan ini sudah mati apa tidak kan gitu ya itu. Nah, kalau masih ada atau pakliknya nggak apa-apa kan gitu aja itu dari pihak ayah kan gitu aja. Kalau semuanya sudah mati baru itu ya. Tapi nanti saya kasih bahkan nanti Mas Fahmi. Untuk selanjutnya pertanyaan masih tetap sama mengenai studi kasus. Misalkan sini tercantum pertanyaan Aryo dan Ria adalah seorang pasangan yang sudah pernah menikah kemudian dia bercerai. Masing-masing kemudian ia sudah saling menikah dengan orang lain lama tanpa ada kabar, keduanya ternyata bertemu kembali dengan status janda dan duda dan berhasrat ingin kembali. Dan itu bagaimana Pak untuk menanggapi ketika kasus seperti itu?
Ya kalau kita itu kan berhati-hati. Sing enak itu kalau itu sifatnya juga janda dan apa namanya budaya juga. Artinya kalau janda dan budaya dia itu bepergian atau merantau, artinya apa dia sudah kawin lagi atau belum ya. Yang kita tanyakan itu biasanya ada suatu pernyataan, khususnya sing kebahasan istri tadi. Ya, apakah masih istrinya orang lain dan begitu ya, itu yang apa yang kita harus kita minimalisir biar kejadian masalah ini tidak ada istilah lain. Kemudian dia pura-pura kan biasanya gitu karena ada senang atau pertuan bagaimana kepada bekas apa namanya ini suaminya gitu ya. Nah itu kalau sudah tahu kemudian kita baca informasi yang valid, kasih pernyataan apa biar bukan suami istri masih suaminya istrinya orang mah tidak gitu ya. Kemudian yang paling pasti itu biasanya kita itu istrinya itu sudah mempunyai akte cerai apa tidak, nah semacam itu pasti kan ada akte cerai yang pasti itu. Nah demikian juga sang istri sang suami harus ada akte cerai juga, itu yang kita tanyakan mas suami gitu. Kita takut gak berhati-hati kan gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketentuan dalam berpoligami dalam pencatatan pernikahan? Nah ini poligami ya, ini poligami ya. Dan kalau poligami poligami dari Jawa ya. Nah ini poligami ini aslinya ya apa ya? Ya buat kalau ini biasanya kalau ini poligami dia itu disuruh apa? Sidang ke pengadilan. Ada sidang ke pengadilan agama PA ya gitu mas kami itu aja ya sementara ya karena mungkin apa PKA jarang-jarang gitu. Itu poligami itu yang terjadi. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, apa saja tugas dari penghulu di KUA? Ya penghulu di KUA mas kami dia itu melakukan pendaftaran ya, pencatatan apa namanya pengawasan dalam pernikahan ya. Kemudian nanti berdasarkan apa mentan ya, nanti ada kemudian peraturan-peraturan yang lain ya atau PMA nanti ya itu kami ya. Baik, sekian dari saya, mungkin terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk kesempatannya dalam wawancara saya dari perwakilan selaku mahasiswa UIN Malang, dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mas kami juga kalau ada apa istilahnya penjelasan kami yang kurang ya kami memang suka memahami ya, mohon maaf. Jadi apa nanti mas Fahmi bisa menggali sendiri melalui referensi yang lain, melalui apa istilah itu ya, bisa diperpustakaan baik melihat buku besar atau makalah-makalah yang mas Fahmi dalami. Nah, kami memang apa ya tidak terbatas kami ya keilmuan kami. Jadi itu yang bisa saya berikan penjelasan singkat tentang apa istilah wawancara mas Fahmi tentang terkait tugas mas Fahmi dari Bapak dosen. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami berikan penjelasan ini bermanfaat mas Fahmi. Ya, kami juga mohon maaf dan terima kasih mas Fahmi sudah mengunjungi KUA kami, KUA Kecamatan Bosani. Jika ada tutur kami yang salah, kemudian ada kurang kesopanan teman staf KUA ini, kami mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.